Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Pak Disastro. Tetap semangat. Seperti biasa setiap minggu kalau memang Pak D longgar akan berusaha memberikan outlook market untuk seminggu ke depan, yaitu periode tanggal 11 sampai 16 Mei 2026. Tentunya di mana sudah lepas dari high impact kemarin NFP yang tidak begitu volatile. Tapi kalau ingin tahu alasannya apa, nanti di forum diskusi dengan Pak D saja. Yang jelas NFP kemarin sudah lepas dan hasilnya itu netral bearish untuk dolar, di mana efeknya memang gold itu mengalami kenaikan di saat rilis non farm payroll kemarin. Oke, khusus untuk minggu ini kawan-kawan ya. Ya Pak D karena ada DM dari salah satu teman Pak D, DM gimana caranya atau step by step menggambar Elliott Wave itu di dalam chart. Ya chart apa saja tentunya, baik saham, baik forex ataupun komoditi, oli, gold dan lain sebagainya. Maaf kawan, ini sangat panas cuacanya. Tak besarin dulu eh, volumenya. Oke, semoga sudah jelas. Di sini tadi yang saya singgung karena ada ADM dari salah satu teman saya untuk gimana cara step by stepnya menggambar relatif di dalam chat untuk outlook tentunya. Ya, di sini saya aplikasikan di gold kawan-kawan ya, karena kita memang trading di gold, oil dan Bitcoin nanti, dan saya milih gold saja ya yang lebih familiar. Oke. Di sini saya tekankan market itu yang jelas ada impul, di mana kalau dalam bahasa Elliott Wave itu impul itu tren dan korektif. Korektif itu pullback atau koreksi. Dan mungkin semua sudah pada tahu. Yang jelas di sini dia akan melakukannya step by step secara basic ya. Ingat secara basic Elliott Wave dari pribadi Pak D. Jadi ini sangat sangat-sangat subjektif, tapi saya berusaha untuk gimana supaya ini menjadi objektif kawan-kawannya. Makanya sebelum kita lakukan langkah-langkahnya, nanti saya beritahu. Saya menentukan gelombang wave di sini pakai bantuan Pipo yang sudah Pak dimodifikasi atau saya adjust rasio-rasionya. Oke, dimulai dari monthly. Nah, tidak ada Tidak ada aturan sebenarnya kawan-kawan. Selama impul itu dilihat, korektif dilihat, atau swing high, swing low itu dilihat, itu boleh. Di tab manapun. Tapi kalau untuk outlook, karena kebetulan teman saya yang tanya itu juga pelaku saham juga, makanya saya ambil dari Manley. Toh Manley itu juga masih clean gitu kan ya. Masih clean. Dan ini untuk minggu ini khususnya aplikasi web di dalam chat nanti bisa untuk Outlook minggu depan. Goal minggu depan periode 11 sampai 15 Mei, di mana nanti akan ada berita besar yaitu CPI dan retail sales. Dan potensi market akan volatile, apalagi ditambah eskalasi di Timur Tengah belum kelar-kelar itu. Oke ya. Jadi nanti pertama kita ke Manley dulu kawan-kawan. Ke Manley dulu, lihat dulu secara kasat mata swing dan koreksinya atau tren dan koreksinya. Jadi di sini saya melihat ini sebuah tren atau impul bahasa webnya. Ini korektif, ini tren, ini korektif dan ini tren atau impul. Jadi antara swing low dan swing high ini merupakan impul terakhir. Ini ya. Ini merupakan impul terakhir atau swing terakhir secara monthly.
Nah, di sini kita kunci dari sini dulu. Ya, kenapa nggak nggak pakai swing yang lama-lama? Ya enggak, karena swing terakhir saja sudah mewakili, asalkan swing itu sudah komplit. Komplitnya dalam arti dalam sebuah impul ada 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah kita nyatakan komplit dan di situ berarti sudah layak kita menggambar mulai mulai swing terakhir itu. Ini ya. Di Dan ini kita lihat di weekly apakah masih sinkron ya, masih sinkron. Ini kok nggak nampak. Oh, ternyata mendelik. Oke, secara weekly impul atau tren masih jelas juga ya, belum ada sesuatu yang janggal. Dalam hati janggal itu turunnya itu sudah di bawah low ini atau nyaris-nyaris mendekati last likuiditas itu lalu bahasa price actionnya. Jadi di sini masih masih relevan, wick apa itu impul juga masih kelihatan dan kalau boleh saya gambar ya, saya gambar secara sederhana saja. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima secara weekly. Makanya turunnya adalah korektif. Oke ya. Kita lihat korektifnya ya. Kalau memang weekly belum kentara kita pakai daily saja. Oke ya. Jadi di sini jelas impul monthly tadi sudah completed web secara apa itu weekly atau mingguan. Komplit 1, 2, 3, 4, 5 di mana 3, 4 itu korektif ada ABC di situ, 1, 2 juga korektif ada ABC di situ. Sedangkan 5 apakah korektif secara daily kita ke TF daily. Oke. Ya karena ini selain edukasi juga akan kita buat acuan outlook minggu depan menyikapi market, goal mau kemana kalau naik, kalau turun mau kemana. Nah, makanya kita mulai dari daily di mana toh monthly sama weekly-nya masih masih relevan. Oke, di sini seperti yang kita bahas tadi di dalam sebuah tren itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sedangkan korektif itu ada ABC di mana apa itu 2 dan 4 itu ABC 1, 3, dan 5 itu merupakan impul atau trennya. Oke, sekarang secara umum dulu ini secara weekly kita mulai dari korektif ini. Dari korektif ini berarti ini adalah ini ya 1, 2, 3, 4, 5 ya clear ya. Ini clear 1, 2, 3, 4, 5 di mana 3 itu tidak boleh menjadi yang terpendek dalam sebuah gelombang itu sendiri ya, supaya tidak terlalu banyak garis kawan-kawan ini tak ganti ini aja ya. Ini satu, ini korektif dua, ini tiga simpulnya dan ini empat korektifnya sedangkan yang ini 5 impulnya. Oke. Dan ingat di dalam sebuah korektif tadi saya katakan ada ABC. Di sini satu kedua ada ABC. Nah, dua itu B itu sendiri dan di sini juga ada ABC. Kok enak Pak De ya kalau ingin jelas kita turunkan TF ya karena Pak De sudah terbiasa pakai ini kawan-kawan ya. Ya, ini ya. Untuk otuk memang Pak D pakai ini. Oke ya, berarti ini A, ini B, dan 4 itu merupakan C. Ini untuk korektifnya. Oke, berarti untuk harga sekarang secara daily bisa dikatakan turunnya adalah korektif. Oke, turunnya adalah korektif, di mana impulnya itu ini. Ya, impulnya itu ini. Oke ya, paham ya, impul ini korektif. Oke.
sebelum kita menentukan impul secara korektifnya 5, kita akan mencari ABC-nya. Kita kembali ke Manley karena tadi kita awali dari Manley, swing low dan swing high-nya. Ini swing low-nya, di atas swing high-nya kita tarik. Kita tarik secara apa? Secara retracement saja. Karena apa? Yang jelas secara whip sudah completed, sekarang secara retracement. Ya, secara retracement. Trennya naik, kita tarik ke atas searah tren. Hmm. Kita persisikan dulu, Pak. Kalau saya memang to the pip, kawan-kawan, berapapun jarak kita harus sangat persisi karena ini manle. Geser sedikit pun itu akan menjadi beratus-ratus pip di M15. Itu alasannya kalau narik ibu itu jangan gegabah, harus level to level. Apa yang ada di level itu jangan ditawar. Oke, di sini saya melihat di sini adalah antara impul manle ini antara swing low swing high. Di sini saya menangkap sebagai level level koreksi 38,2 manle, ingat 50% korektif secara manle, yang terakhir 61,8 korektif secara manle. Oke, di sini. Nah, untuk menyikapi ini kalau saya bulatkan ya, di karena itu kita lebih ke golden ratio. Ini saya bulatkan 900, itu bebas kawan-kawan, 910 juga boleh atau berapa juga boleh. Ya kalau memang lebih enak mengingat itu memang dibulatkan ke golden ratio atau angka-angka bulat gitu, round number. Ini ke 35 itu loh. Sip, ini saya hapus dan saya kembali ke daily. Saya hanya membuat outlook itu di TF daily ya kawan. Tidak di TF di atas atau di bawahnya, karena daily itu sudah mewakili 3 sesi market, baik Asia, baik London ataupun US. Jadi di situ kesepakatan harga eh, open close high close itu sudah komplit. Oke, jadi saya ulangi lagi ya karena ini memang edukasi. 1, 2 itu korektif, 2, 3 impul, 3, 4 korektif, 4, 5 impul. Nah, di dalam 2, 3 ada 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam 4, 5 juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan 1, 2 korektif itu ada ABC, 3, 4 ABC, 5 ada apa? A, B, C. Jadi untuk korektif itu banyak, ada A, B, C, ada A, B, C, D, E, yang dimana itu dikatakan zigzag. Ya mungkin kalau di pattern itu bisa menjadi eh, rectangle dan lain sebagainya. Oke, kita nggak bahas itu. Yang penting kita basic-basicnya saja. Kalau kita ke korektif A, B, C, kita lihat dari 5 itu ya. A, B, C. Oke ya. Ini ABC. Jadi kita sebelum sebelum kita menentukan apakah A ini kontaknya benar, ya, duduknya benar, di kiri ada alasan ya, A. Alasan apa? Alasan harga itu reject, mantul dari situ. Jelas kirinya itu kalau nggak ada apa-apa atau ruang kosong, berarti A itu belum duduk di zona yang benar. Demikian juga C dan B. Makanya eh, kita cari jawaban di situ antara A, B, C, baru kita tandai dan kita cari alasannya. Kalau memang itu betul ada di zona yang benar, level-levelnya rejectnya itu memang ada alasan kirinya, baru kita declare kalau A, B, C itu sudah pada tempatnya. Ya itu ya. Kita, kita pakai Vivo juga, semua pakai Vivo. Kenapa? Ya saya supaya ini agak agak objektif ini. Ingat Elliott Wave itu sangat-sangat subjektif, makanya saya untuk menekan supaya eh, gimana caranya supaya lebih objektif gitu ya. Makanya kita pakai Vivo, di mana tool itu adalah yang sudah umum dan banyak digunakan, nggak pakai lainnya.
Kalau nggak pakai Wibo itu nanti si A bisa di sini, si B beda berapa pip, beda berapa pip ya akhirnya 5 orang nandai ya sudah lima lima tanda kan itu ya. Itu alasan saya. Jadi kalau pakai Wibo, siapapun orangnya, apapun tekniknya, kalau memang sudah belajar basic narik Wibonya, saya yakin levelnya nggak jauh itu loh. Oke, langsung kita pelajari swing ini, di mana impul 5 yang terakhir ini, untuk mencari apakah ini A sudah pada tempatnya, kita lakukan tarikan momentum secara pibu kita. Karena pibu, ingat pibu ini sudah kita adjust, sudah Pak diadjust dengan angka rasio yang beda. Oke, lagi-lagi kita persisi, nggak boleh ditawar kalau menurut saya. Oke, di sini harga terjadi sebuah rejeksi di sini. Kita tandai aja dulu. Kita tandai saja ini rejeksinya. Kita tandai di sini. Kita tandai dulu. Santai kawan-kawan ya. Ini nanti agak lama ya karena memang edukasi menjawab pertanyaan dari salah satu teman saya. Oke, ini dan ini. Yes. Ketika akhirnya kita itu akan mencari apakah zona yang dari tarian momentum bibu ini apakah ada daya dukung lain baik secara base secara PA-nya baik secara level retracement secara bibu koreksi atau bibu retracementnya. Oke, harga di sini berarti sini tak karena kita tadi konteksnya ngomong korektif. Berarti ini bisa saya kasih notos full back ya. Full back awal ya. Ini full back awal. Hmm, ini full back awal dan setelah full back dia naik lagi dan turun dan lagi-lagi kena level bibu kita dan di situ menjadi fullback satu ya, fullback satu secara D1 kita lihat kita menemukan ini tarian daily ya kawan-kawan, makanya kita kasih notice daily dan ini pullback 2. Yes, secara daily juga. Udah langsung kita hapus saja. Sekarang kita masukkan unsur lain ya kawan-kawan ya. Kita masukkan unsur lain karena ini hanya untuk proyeksi. Kalau web untuk melakukan tindakan pakai metode masing-masing. Dikarenakan saya pakai press action di mana di situ ada zona yang konteksnya adalah supply and demand, makanya secara sederhana kalau memang ini ABC ya. Kalau memang ini ABC selagi kiri ada sesuatu baru kita katakan kalau A itu sudah tepat pada posisinya. Oke, kita lihat kiri ya. Kita lihat kiri. Di sini ada sebuah drop base rally. Ya, sebenarnya konteksnya rally base rally besar. Nah, kalau kita ngomong black limit ini black limitnya jumbo sekali, apalagi daily. Oke, kita ambil yang drop base rally saja di sini. Drop base rally di sini kita tandai. Ini demand. Hmm, demand daily tentunya. Sip. Terus apakah di sini juga ada sebuah eh, rejeksi secara daily? Lihat kirinya, lagi-lagi ada di sini ada drop base rally. Kita ambil dari sini. Ya, ini saja juga boleh. Ini tergantung orangnya. Di persisi levelnya atau langsung diambil base besarnya boleh. Gitu. Sah-sah saja. Oke, itu. Terus yang terakhir, fullback duanya, apakah kiri ada daya dukung? Hmm. Look to the left, ingat press action, lihat kiri ada apa? Ini Anda tertarik menandai yang mana ya? Kalau memang ada kesulitan, bis terlalu besar, tidak ada salahnya kita turunkan TR 4.
Ya kalau saya sebenarnya bisa langsung ini edukasi. Edukasi ingat ini edukasi. Sip. Jadi ada rally bis rally di situ dan ada rally bis rally ganda kita ambil semua. Saya selalu ambil semua. Ini ya. Jadi ini ada rally bis rally ya. Perkara mau dipersiskan saya ambil yang bawah doang boleh. Saya ambil atas bilang boleh. Semua ada resikonya, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya jelas kalau levelnya zonanya diambil yang begitu tidak begitu lebar, di situ akan memberikan risk yang kecil, tapi resiko tidak ke-trigger. Ini bahasanya kan gitu. Oke, di sini ingat kembali ke Manle dan di sini kita sudah bisa berpikir secara sederhana. Oh, ternyata level 38,2 secara ritmisme di situ ada demand. Alasan harga kok eh, eh, ada reaksi kemarin yang gitu kan, bulan kemarin gitu ya. Terus yang kedua di saat level pullback 2 tadi secara tarian momentum Pibo EW, jadi ini Pibo khusus Elliott Wave ya. Di situ juga ada demand skala 1 lah. Sekarang pertanyaannya, yang ini 50%, yang 50% Manle kita lihat di daily apakah di situ juga ada zona, yang gitu kan? Ada zona. Di sini kawan-kawan, makanya Pak D itu jarang sekali ngomong support asisten karena saya menggunakan support asisten itu dari pendekatan Pibo tadi. Itu alasan ya, karena sangat dinamis ya Pibo itu. Oke, jadi di sini akhirnya kita ketemu jawaban. Ketemu jawaban baru bisa mengatakan oke itu berarti menurut saya gelombangnya atau wave-nya itu sudah benar. Walaupun kontaknya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, tapi menurut saya lebih ke probabilitas. Selama sebuah apa itu pendapat atau zona atau level di situ lebih dari dua daya dukung itu menurut saya probabilitasnya bagus, kan itu kan. Kalau hanya satu daya dukung, saya belum begitu percaya. Ingat ya, oke. Sekarang setelah ini supaya ini enak gimana ya caranya? Ya, ini tak tarik ke sini saja. Biar nggak numpuk-numpuk itu loh maksudnya Pak D. Biar nggak numpuk-numpuk. Ya, tak tarik sini. Oke, berarti otomatis kita itu sudah ada eh, lebih dari satu daya dukung ya. Rejeksi di sini Diamond Daily pullback secara Pibo Elliott Wave tadi. Di sini juga terjadi rejeksi di itu secara price action ada demand di kirinya, ada demand di kirinya dan di situ ada level 38,2 retracement monthly. Yang bawah 50% kirinya ada demand dan yang terakhir pullback duanya secara tarian apa itu pullback dari daily tadi di kirinya ada demand juga. Oke ya, berarti sudah lebih dari satu daya dukung. Bahkan ini sudah tiga daya dukung. Kurang apa? Ya gitu kan. Berarti langsung kita itu dengan sangat apa itu lebih confident kalau ini A, ya kan? Ini B dan ini C. Begono kawan-kawan ya. Paham ya? Jadi sangat simpel. Jadi jangan hanya gambar 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Nah, kalau kontaknya hanya 1, 2, 3, 4, 5 ABC, ada apa? Didukung apa? Kan gitu kan? Kalau hanya itu kan nanti sangat sangat subjektif. Kalau ini minimal agak-agak objektif. Oke di situ berarti kalau sudah A sudah terjawab, C sudah terjawab, lebih dari dua daya dukung. Berarti kita itu akan mencari B. Akan mencari B.
Kalau B memang sudah sesuai seperti A dan C, berarti kalau ini korektif, ingat ya, setelah completed cycle, harga melakukan korektif akan ada W baru. Akan dimulainya 1, 2, 3, 4, 5 baru, ada tren baru. Ingat loh ya, baik uptrend atau downtrend. Baik uptrend atau downtrend. Jadi kalau di dalam market itu eh, ya sangat-sangat apa itu kita harus berpikir jernih kawan-kawan ya. Karena ada uptrend, ada uptrend dan ada downtrend. Tidak boleh mati rasa. Oke. Sekarang kita tinggal B, mencari jawaban B. Kalau tadi ke bawah tarian apa itu Bibo Elliott Wave, di mana untuk mempertegas pullbacknya, sekarang saya akan mempertegas impulnya atau trennya ya. Kita tarik lagi di sini ada sesuatu momentum yang di mana sudah membuat konsolidasi dan ada wave di situ. Oke, 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 oke. Sip. Mungkin kita tarik sini. Sip. Ya, ya memang tarik di situ, bukan mungkin yang itu kan. Sip. Ini kita persisikan. Ya. Kita pakai pendekatan ini harus harus plek kawan-kawan ya. Seperti yang tadi saya. Ini kalau meleset berapa mili pun akan menjadi sesuatu di TF kecil itu. Apalagi kita sering main M5, M1 gitu. Oke, sip. Sini akhirnya terjawab kalau B itu ternyata impulnya ini sudah sampai di level bibu kita. Kalau turun pullback, kalau naik itu impul. Oke, sebentar biar enggak kasih kuning 15%. Yes, di sini ini impul ya, impul. Kalau turun tadi kita ngomongnya pullback, kalau naik kita ngomongnya impul. Nah, itu ya, bedanya itu. Impul satu, daily, sip di situ. Terus ini impul duanya. Kita tandai. Pokoknya kalau sudah ada ketemu putus-putus di antara rectangle dan bibu itu sudah plek ketiplek. Ini impuls dua dari yang atas. Ini belum ATA, yang atas kita ngomong kalau ATA. Nanti baru kita komparasi analis-analis dunia di luar sana itu memproyeksikan ke 2026 itu berapa. Nanti tak sepilkan. Tiga. Sip. Yes, impul satu, impul dua, impul tiga. Udah sampai sini aja, toh harga masih jauh. Oke, ini. Ayo, ini B. Apa tak ganti putih aja ya? A, A-nya putih, B-nya juga putih, C, demikian juga. Yes, sip. Secara garis besar ya, secara garis besar, kalau memang ini A, B, C, berarti kontak dari web 5. Goal itu dari kita tarik dari Manley tadi ya. Berarti goal itu di saat turun ini korektif di A. Dan naik lagi membuat B, C itu korektif di C. Apakah ini akan C itu akan menjadi harga terakhir ya, koreksinya Pak D? Bisa juga. Makanya di sini kita harus mengakomodir dua arah. Goal itu kalau memang mau koreksi itu terjauh mana, kalau mau naik secara impulnya itu kemana.
Oke, ayo kita langsung per-peran saja di sini ya. Garis-garis ini kan sudah mewakili. Otomatis ini manle ya, gitu ya. Ini manle. Manle di situ support asisten manle itu aja lah. Atau angka-angka Bibu manle. Oke, eh, makanya saya tekankan di sini kalau dia memang koreksi ya, kalau ini memang maaf ini impulnya, trennya, kalau turun di sini sudah ternyata naik lagi bahkan turun lebih dalam dan ternyata itu di level berapa? 38,2 manle. Kalau turun ke bawah masih 50 manle. Yang paling bawah 61,8 manle. Berarti kawan-kawan, gold itu kalau mau turun ke sini pun masih normal korektif, bahkan turun di bawah ke level bawah itu juga masih normal korektif. Makanya fungsinya Elliott Wave itu untuk memproyeksikan. Jadi market itu kalau memang mau impul atau tren itu kemana, terjauh korektifnya kemana. Oke ya, itu ya dikunci dulu. Dan sekarang kita aplikasi DTF kecil, DTF 4-nya. Berarti kita ingin mendapati ini ya, ingin mendapati jawaban ini. Jawaban ini. Nah, clear di sini. Nah, di sini. Oh. Yes. Baru kita turun di H4. Ini sudah saya tandai yang untuk outlook kita, outlook mingguan kita. Oke. Sekarang kita bedah yang H4 untuk mencari kenaikannya secara Elliott Wave Daily tadi. Jadi di sini harga ini ya di Impul satu yang konteksnya di mana Impul satu itu merupakan sebuah apa itu tren awal, dua tren awal. Bentar, tadi ada WA masuk. Oke, ya di sini kita melihat ada drop, base drop, kita tandai ini sebagai supply-nya, supply. Yes, secara tempat ini supply ini ya. Berarti memang Impul kemarin itu sudah di zona yang benar secara supply and demand. Dan yang atas ini ya kalau kita mau persisikan atas ada apa itu ya look to the left lah. Look to the left. Ada apa atas? Di sini ada juga drop base drop. Ya, kita aplikasi yang mana ya kalau seperti ini sebenarnya ya sangat-sangat simpel menurut saya ya. Hanya tinggal kita itu mau ambil dari sudut pandang entry kita itu di TF mana. Kalau sudah 1 4 ya minimal ya jangan terlalu kecil lah TF-nya. Jangan terlalu kecil. Sip. Nah, ini langsung kita pakai saja. Kita ada drop, base drop, dah kita ambil semua saja. Kita ambil semua saja plus persisi levelnya di sini. Oke, ini juga kita katakan menjadi supply. Oke, apakah terakomodir dengan level Bibu? Oke, betul kan? Dan selalu plek ketiplek kawan-kawannya. Di sini ada level Bibu, level Bibu. Oke, berarti di sini ya yang untuk jangkaan dalam arti tertentu kita itu bisa untuk jadikan alat kita itu kalau impul atau tren naik itu kemana, kalau turun itu kemana. Ayo kita jelaskan. Kita bedah. Saya tarik ke sini ya. Tarik sini.
Ini juga kita tarik ke sini. Nah, karena ini masih di luar sana, udah tak lihat dari sini. Dan ternyata, ya Allah, ini ada apa? Ini kok umat mosnya. Oke, situ kita pakai hijau saja. Kita pakai round number. Oke, yes. Di sini tadi saya janji saya sepil. Ingat, eh, rata-rata analis dunia hari ini untuk 2026 kemarin itu 6.200 itu targetku, ya. 6.200 itu targetku, dan karena ada eksalasi perang, maka targetku itu diturunkan, kawan-kawan, ya. Diturunkan, enggak di 6.200, diturunkan sekitar di 5.200, ya. Jadi turunnya itu sangat sangat luar biasa. Jadi dengan isu akan pemotongan suku bunga bla bla bla, dulu itu sebenarnya goal itu 2026 itu 6.200, di mana yang 2025 terpenuhi 5.000, ya, terpenuhi, dan untuk 2026 itu target malah diturunkan, itu ya, malah diturunkan. Oke, nanti kita jelaskan step by step cara mainnya secara ini, ya, secara Elliott Wave. Oke, sekarang ABC sendiri itu sebenarnya sebuah korektif. Di dalam korektif ada tren, ya. Bahasanya kan memumetkan kepala. Ya kan? Jadi memumetkan kepala. Maksudnya Pak D itu gini loh. A itu tren, ada 1, 2, 3, 4, 5. BC itu korektif, ada ABC. Jadi B ke C itu juga korektif itu sendiri. Korektif di dalam sebuah korektif. Maka ayo kita langsung tandai secara retracement-nya. Retracement antara B dan C. Ini, ini gunanya untuk apa? Nah, ini untuk mengukur kalau memang goal itu turunnya kemarin itu koreksi, batas kenaikan koreksi itu di mana? Ini kan akan dapat pencerahan secara tidak langsung. Sip, saya menemukan label ini, ya. Tak kasih orange saja di situ. Angkanya sudah bulat bundar. Ini 61, ya, 61,8. Karena yang 38 50 sudah kena awan-awan. Kasih tulisan saja biar enak. 61,8 dari BC, ya, dari swing BC. Sip. Nah, kayaknya kita akan melihat secara hampatnya, dan ini akan menjadi outlook kita minggu ini. Jadi outlook kita minggu ini antara batasan supply dan demand itu. Nah, untuk gambaran depannya ke 6.200, 5.200 pakai daily ini. Oke, sekarang kita akan lihat ini. Kalau memang daily masih bisa, ya daily saja, nggak usah ke atas-atas, nggak usah. Oke, kalau daily memang bisa, kita nggak usah pakai yang atas-atas. Oke, ya, yang impul ini tadi sudah mendapat jawaban. Kawan-kawan, ini tak hapus saja, nggak apa-apa. Ini karena target umum, ini tak hapus dulu. Kita hanya akan mencari jawaban B itu sampai di sini. Sudah terjawab aja. B sudah terjawab, itu aja maksud saya. Nanti kita akan pakai swing yang bawah ini. Oke, sekarang masih di daily. Ingat,
tadi B ke C itu adalah korektif, di mana A, B, C. Dan kalau ini akan menjadi awal satu dan dua, berarti ini tarian momentum atau impul ya. Impul yang sebenarnya. Di impul yang sebenarnya. Oke, kita tarik di sini sampai di sini. Yes. Oke. Nah, dan ternyata maaf sebelumnya, ini ABC sudah kelar, sudah kelar. Saya sekarang Pak D itu sudah akan memproyeksikan market kemana saat ABC. Jadi untuk basic menandai Elliott Wave sudah selesai di ABC secara daily tadi. Ini kita mulai sembari untuk outlook kita, untuk teman-teman kita di channelnya Pak D, yang khususnya di channel teman trading, channel edukasi. Oke, sekarang ini merupakan impul satu, ya, impul satu seperti yang tadi digambarkan. Ini impul satu, di mana impul satu itu merupakan level koreksi 61,8-nya B dan C. Ini impul satu, pakai ini saja, kayaknya lebih relevan. Ini impul satu, ini impul dua, dan ini impul tiga. Untuk jarak jauh target mereka, ya, target mereka, dan di sini merupakan label transisi, dan kebetulan di situ ada 6200 di mana jadi impul secara besarnya. Oke ya. Itu kita fokus ke rectangle Pak D yang terakhir saja dulu. Karena ini sembari untuk outlook trading kita minggu depan. Oke, di sini saya langsung tandai saja di sini ada apa di sini. Oke. Kita tandai di situ. Kita kasih garis vertikal biru. Ada apa di sini? Apakah ini sudah ATH? Oh, ternyata sudah ATH kawan-kawan ya. Ini ternyata sudah ATH. Hmm, oke. Saya keempat kita cari. Hmm, 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 hmm. Benar, ada membalesi chat anak saya. Oke, kadang kita cari ya, seperti langkah tadi ya. Ada level tarian Pibu EW yang kontaknya ini impul satu, kita loop to the left. Ada apa sih yang itu? Memang sebenarnya reaksi di sini juga tidak di ruang hampa. Ada drop bis drop di mana itu merupakan sebuah supply. Tandai aja di sini. Boleh di sini, boleh pokoknya sama lah basic. Pak D nandainya seperti itu. Nah, supply. Ini ada supply. Ya, berarti saat naik kemarin itu memang ada alasan di situ. Dan yang kedua, impul kedua, saya kasih garis ini, loop to the left, ada drop is drop tanda. Enak kan? Enak, enak. Siapa bilang sulit ini? Gak usah dibikin sulit ya. Wong sulit saja los, lebih baik enak los gitu ya. Oke, supply. Yep, yes. Ini ya. Dan ini yang ini sudah saya tandai di TF kecil ya kawan-kawan. Ini untuk kita. Oke. Ini tak hapus saja, tak hapus karena tadi saya tekankan di depan kalau saya B. Ini hanya mencari predikat B itu saja. Enggak.
Karena secara zona ini sudah dicucuk dalam ya. Ini drop is drop ini sudah dicucuk dalam ya. Kalau memang mau ditandai ya drop is drop di angle pingnya itu ditandai. Tapi di sini jelas sudah terwakili oleh garis ini. Sudah terwakili oleh garis ini. Dan ini tak hapus saja supaya sudut pandang kita itu jauh gitu loh ya. Kenapa ya? Karena trading itu mencari rally, ya, bukan reaksi. Ya. Kalau reaksi itu kan scalper. Kalau swinger mencari rally. Oke, langsung kita ke Derry, baru kita ngomong proyeksi. Yes, kita ngomong proyeksi. Dan ini jawaban dari request teman saya, cara menggambar step by stepnya Elliott Wave dan sudut pandangnya market, baik impul trennya secara Elliott Wave. Oke, sekarang saya gambarkan kawan-kawan ya, saya gambarkan kalau memang ini sebuah impul, nah, secara besar dan ini koreksi A, B, C koreksi, tapi secara manlay, TF manlay, koreksi itu bisa ke level 3602 dan koreksi paling dalam goal itu 3131. I don't know harga itu mau kemana. Yang penting itu dulu, goal itu kalau dia mau turun, kalau nanti ada A, B, C, D, E itu bisa ke level-level bawah itu. Berarti harga sekarang kan di sini, ya. Harga sekarang itu di sini. Jadi kalau goal itu kalau masih mau koreksi setelah mematahkan ini atau menghancurkan lantai ini, potensi ke sini itu ada. Sebaliknya, kalau A, B, C dan dia akan impul otomatis akan menjadi tren baru, ini akan menjadi satu dan ini dua. Dua itu bisa di sini, bahkan bisa di yang penting tidak membuat overload. Kenaikan pertama itu di impul dua. Kenapa diimpul dua enggak satu lah? Satu kan sudah keteken. Jadi impul satu sudah. Kalau dia akan naik itu paling dekat di impul dua dan impul tiga tentunya kalau masih ada momentum. Tapi kalau turun, nah kalau turun ya, kalau turun bisa revisit ke sini, bahkan di sini itu masih normal, korektif secara manlay tadi. Oke ya, semoga paham. Oke, sekarang baru kita, nah ini untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita dalam konteks outlook minggu depan di periode 11 sampai 15. Oke. Oke, sekarang sepihak dari sini. Ini merupakan tren juga. Ini tren. Tadi saya bilang kan, A itu tren, BC itu korektif. Dan ini korektif ABC. Nah, kita melihat harga karena belum membuat swing high. Ini ya, naiknya itu selama belum membuat swing high dan belum break 61,8 daily atau supply ini sangat banyak daya dukung kawan-kawan ya. Ada level korektif retracement 61,8 daily, ada impul satu di mana di situ ada supply. Makanya ini sudah tiga daya dukung, tidak bisa dipungkiri kalau high ini memang sudah pada tempatnya. Ya, jadi lebih enak kan. Jadi tidak hanya sepihak, ini pada tempatnya. Nah, untuk kepentingan kita ke depan minggu ini khususnya saya akan mencari jawaban ini. Saya mencari jawaban previous low ini. Saya tarik ke kiri, kiri jauh ada apa? Nah, ini secara basic saja kawan-kawannya. Kita turunkan TF, kita mungkin turunkan TF lagi sampai di TF sekuwati sampai itu kentara ya, sampai itu kentara supaya kita itu lebih confident ya. Oke. Nah, di sini otomatis kita mendapat zona atau kalau di bawah itu demand yang sebagai alasan harga itu terjadinya sebuah reaksi. Nah, ini demand, demand ya. Ini
Kita kembali ke H4. Yes, oke. Ya. Harga di sini tuh, ada sebuah reaksi dan naik membuat higher high secara ini, tapi belum membuat higher high secara mayornya. Berarti harga sekarang itu trennya apa? Naik, ya kan? Trennya naik, ini high, ini higher high, ini low-nya. Berarti kalau dia mau koreksi, ya, dia mau koreksi itu membuat higher low. Jadi kita akan menentukan minggu ini higher low-nya itu mana dengan harapan harga itu akan membuat higher high-nya baik secara minor ataupun mayor. Yang dimaksud minor itu ini. Ini minor, ini high, low, higher high, higher low, higher high minor itu ini. Selama kembali ke demand supply ini dan dibatasi level 61,8, syukur-syukur kalau ke sana. Ini sudah akhirnya satu minor, satu mayor. Sudah dari previous high yang kiri jauh itu. Oke ya, baru kita proyeksikan. Jadi kita proyeksikan. Nah, ini sudah back to outlook kita, forecast kita mingguan. Saya tegaskan seperti yang Pak D sering jalani, kita proyeksikan dulu. Kita pakai 4, kita proyeksikan dulu harga itu secara minggu ini ya. Kalau harga itu mau naik itu kemana, kalau dia mau turun kemana. Ayo kita proyeksikan sama-sama. Jadi kalau demand ini masih bertahan ya, masih bertahan. Harga itu potensi eh, mengejar ini itu besar sekali kawan-kawan. Ya mungkin supply ini maksimal itu di level eh, koreksi 61,8. Ini merupakan FTR-nya kawan-kawan secara price action. Jadi ada drop is drop dan ini merupakan ekstrimnya. Tak tandai sini aja ya. Maksimal sini ya, maksimal situ. Ini tak tandai sini. Dan sebaliknya bila dia turun, gold itu biar turun itu akan ke lantai ini, akan ke demand ini. Dan selanjutnya ingat ya, ini level 38% monthly. Jadi gold itu kalau masih drop membuat lower low di skala minor ini, dia tuh bisa ke sini. Ya, jadi hati-hati. Ini bukan menakut-nakuti ya kawan-kawan. Ya, ini outlook ya. Jadi memang kacamata kita itu begitu sangat terbuka. Jadi kita tuh bicara kalau naik itu kemana, kalau turun itu kemana. Demikian juga, demikian juga di saat level 61,8 daily BC ya, BC tadi korektif tadi. Ini kalau memang berhasil di broken ya. Kalau berhasil di broken, target kenaikannya itu jelas. Jelas. Jadi target kenaikannya jelas. Mana target kenaikannya? Ini diberikan akan ke impul atau momentum dua. Karena ini impul satu atau momentum satu sudah terpenuhi, akan kedua bahkan tidak menutup kemungkinan akan ke completed secara impul tiganya. Dan di sini ATH baru. Ini yang Pak dimaksud. Oke. Jadi secara gambarannya, oke, tak view 4 ya. View 4 secara gambaran umumnya ini. Kiri itu ini. Oh kok enggak, kirinya kok enggak kelihatannya. Dah, supaya semua terakomodir. Secara Elliott Wave, goal kalau dia maksimal turun itu di sini untuk minggu ini. Bahkan harus mematahkan demand itu. Sebaliknya kalau naik jelas itu di revisit impul satu. Kenapa ya? Karena sudah pernah ke situ. Nah, atau bahasa press actionnya itu retrace. Nah, jadi retest ya, bukan retrace tapi retest, mengetes kembali. Dan target selanjutnya impul 2. Nanti diulang-ulang, bahkan bisa di SS, terus diganti di catnya masing-masing supaya kita itu dapat acuan. Oke, kita langsung ke H1 saja.
H1 ini. Ya, kalau kita ngomong price action secara sepihak, kita mempunyai di sini adalah resisten ya, walaupun Pak D jarang bicara itu. Yang jelas resistennya Pak D ada level Wibo itu tok lah wes. Hanya berpegangan itu dan ini ada resisten. Sip. Bahkan secara projection kemarin tak gambarkan. Ini LS dan ini ignore. Jadi demand ini secara projection adalah demand di mana itu zona ignore dari LS. Jadi ini LS. Yang kemarin sudah tak share. Jadi kalau kita memang mau berpatokan ini sejarahnya ambil itu apa? Oke, ini LS. Kita taruh tengah. Sip. Ini LS berarti ini tak hapus saja. Yang jelas demand itu ada daya dukung kirinya. Makanya secara opportunity, secara probabilitas semua berprobability ya kawan-kawan. Coba kalau kita tarik ke Fibo standar saja secara retracement, tiga zona itu tetap diakomodir level-level Fibo. Nah, 38, 50, 68. Oke, sip, itu ya. Itu langkah kita gimana Pak D ya? Kalau langkah ya masing-masing lah. Langkah Pak D yang betul. Karena ini bukan ajakan. Sesuai proyeksi, saya akan memantau ya. Saya akan memantau harga itu di tiga level ini. Kalau ngomong probability, probabilitas yang konteksnya kita itu ingin yang lebih berprobabilitas daripada yang lain, saya akan memilih zona ini dan zona ini. Yes. Yang tengah juga ya iya, tapi yang jelas kalau konteksnya probability, saya akan menunggu reaksi harga di 4.653,670 untuk B dan 4.598,321 untuk B. Target mana? Ya, tadi kan sudah dibahas. Target jelas. Level terdekatnya supply itu dan atau 61,8 dairinya 4919. Pokoknya targetnya selama tidak muluk-muluk di atas 5200 itu masih masuk akal. Karena 5200 itu sudah apa itu Seedpan atau pelaku market besar itu menurunkan target ke di 2026 itu dari yang tadinya 6.200 menjadi 5.200. Jadi saya tekankan target kita B misalnya kalau diberi selama tidak lebih dari 5.200 itu masih masuk akal. Oke ya, demikian turunnya yang tadi sudah kita bahas. Oke, itu ini tidak usah pakai arrow, nggak usah pakai panah, dikarenakan yang jelas semua pada tahu. Oke, itu kawan-kawan ya. Semoga berguna dan untuk step by stepnya bisa diulang-ulang. Ini murni video edukasi dari Pak D sebagai jawaban dari request teman kita. Ya udah itu aja. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.